jangan lupa nih, Mustika Ratu, perawatan tubuh dari bahan alami yang sudah pasti aman, terpercaya dari generasi ke generasi. Hashtag MR Love Yourself. Dan juga buat teman-teman yang pengen beli voucher game, langsung aja beli ke Dana biar gak pakai ribet lagi. Iya, pastinya mudah banget, jadi kalian langsung beli ke Dana kalau mau beli voucher game. Apalagi ya buat kalian kan para sultan biasanya kalau ada skin baru langsung mulai top up kan. Betul sekali tentunya, karena kalian juga di sini bisa samaan bareng sama para pro player tentunya. Dan sebentar lagi nih kita akan memasuki ke dalam game yang keempat. Akankah ini menjadi game terakhir atau justru kita akan unlock game yang kelima? Tadi kalau prediksi di awal dari saya sih 3-1 kan, belum tahu tapi siapa yang 3. Tapi kalau udah kejadian kayak gini, kalau benar-benar 3-1 berarti Beletron yang menang di game kali ini. Tapi ya itu kan hanya prediksi ngasal gitu kan, feeling. Betul. Di antara Itu semua hanya dimensi, feeling semata, ada bukan keseimbangan. berdasarkan memihak atau Aku apapun tentunya. diciptakan Karena untuk sekarang kita akan melihat nih dari Ayo band picknya. hijaukan Kalau dan diperhatikan, hidupkan siapapun yang dunia. first pick sepertinya menang gak sih? Tinju ceritanya? dibalas Iya tinju. ya, first pick dapatin poin. Pertama Beletron first pick. Iya, habis itu GPX menang. Terus Beletron lagi. Akankah GPX akan memenangkan game yang keempat? Waduh, cocok loginya. Aku Sudah akan mulai mengkhianati masuk dunia hashtag daripada meta first pick gak membiarkanku sih? Tapi udah dikhianati ada olehnya. Yves Florin langsung Aku dibalas juga cepat the dengan best Paquito, partners in the Yuzhong dan world. juga Popol Kupa. Respect banget sih untuk ini. Paquito juga nggak mau dikasih supaya tidak ada engage yang lebih berbahaya lagi, terutama baik dari XP lane maupun jungle. Iya betul banget. Dan yang jadi penasaran band ketiganya nih, masih ada Yisun Shin, masih ada Hayabuset. Ini apa yang bakal di band kira-kira nih sama teman-teman? Harusnya Oke. Haya nggak sih? Hanya boleh. Tidak Oh, ada kenapa? tempat Oke. bagi Wah, kejahatan mereka untuk dipaksa untuk bersembunyi. memilih GPX. Mau yang mana? Masih ada Hayabusa, masih ada Isansin, masih ada Ruby, ada Matilda juga, ada Jowhead, ada masih banyak banget sebenarnya yang bisa kebuka dan mereka amankan. Bahkan Parsha juga ada 6 OP pick lepas. Berat sih sebenarnya kalau mereka mau ngambil, misalkan ya contoh diambil Hayabusa. Hayabusa. Parsanya bakal diambil sama Yisun Shin harusnya ya. Kalau nggak sama Yisun Shin diambil sama Ruby, ambil lah. Bisa jadi tentunya, tapi karena ibaratnya gini loh, kalau udah ngambil Hayabusa, otomatis agak sulit nggak sih untuk mereka ngambil Isansin lagi? Kalau sama Ruby masih bisa kejaga sih. Bukan, Memang maksudnya agak kalau di sulit. GPX Ladies. Oh iya, kalau Yes. GPX jelas karena udah ada Hayabusa. Oh. Jarang banget sih Haya ditaruh di samping sekarang. Kebanyakan jungle. Dan kita bakal melihat Parsha Ruby kah mungkin. Parsha Ruby sih udah paling benar berburu memang. Dan kalau buat waktunya GPX balas Ladies dendam. sendiri, mereka akan harus berpikir keras lagi, mungkin mengamankan roamernya terlebih dahulu, Matilda Matil atau paling oke. Jowhead. Kalau Jowhead nanti inisiasinya bakal agak susah sih kalau ketemu Ruby. Tapi kalau Ruby-nya bukan tank, bisa-bisa aja gitu kan. Jadi kalau Ruby bukan tank kan dia punya laning sendiri, dia punya fokus sendiri. Tapi kalau Ruby roamer bisa banget untuk nempelin Jowhead dan gagalin injektornya berkali-kali. Dan kalau kita lihat juga nanti tentunya menurut Lim, dengan adanya kalau misalnya GPX Ladies ngambil Matilda, karena menurut aku pick rate Matilda di GPX Ladies itu sangat besar. Kalau Beletron Era menggunakan Jowhead, gimana menurut kamu? Aku tidak pernah berhenti sih. berjalan. Harusnya enggak. Iya, karena memang dari Bellator itu dia lebih ke arah dia nggak Gemetarlah main di Jowhead. hadapan. Tapi Oke. dia bisa nge-counter Jowhead. Bukannya dia nggak bisa main Jowhead, tapi jarang aja. Jarang aja. Mungkin ya mungkin. Oke, mungkin lebih kayak bukan priority gitu ya, Ya. untuk mereka. Tapi lihat Matilda udah langsung di-pick bersama dengan Provius satu paket. Oke, dengan adanya Provius otomatis Ruby-nya ini bakal nge-trigger Demonic Force-nya terus-menerus nanti. Karena ya itu kan Ruby lompat terus itu gampang banget untuk nge-trigger Demonic Force-nya. Tapi jangan salah, kalau misalkan dari Provius-nya sampai offside, itu bisa banget langsung dimakan juga. Oke, kalau begitu dan kita akan melihat juga tentunya last pick dari Beletron Era sebelum memasuki dalam band phase yang kedua, Esmeralda ke iya, sudah di depan langsung mata. aja di lock ini menjadi salah satu hal yang menarik karena dari tadi kita lihat Esmeralda di band. Esmeralda di band tadi sempat dipakai juga tadi di game sebelumnya bahkan sama Ele, tapi belum berhasil mendapatkan kemenangan. Kali ini dipakai sama Beletron Era. Ruby kemungkinan ditaruh di roller, kemungkinan. Kemungkinan, tapi bisa juga
juga mungkin ditaruh di side ya. Berarti kalau dia di XP ya sudah itu goldnya mungkin di Esmeralda ya. Bisa aja, bisa. Kemungkinan masih terbuka bebas, tapi ya mungkin kalau untuk Chell sendiri lebih Lunox aman nggak sih? bermain Band damage Lunox dulu. gak sih? Lunox boleh banget. Supaya Lunox mereka nggak ini. atau Chang'e pun boleh. Aku akan Pakai meramah Kagura nasibmu. dulu ternyata. Kagura burst damage yang dihindari karena ya sudah adanya Matilda di awal, ditambah dengan Kagura itu bakal pressure banget dari adanya, ditambah ada hanya bisa sebagai finisher. Yes. Menjadi mimpi buruk pastinya untuk Beletron dan menjadi band yang sangat bagus pastinya untuk Kagura sendiri. Dan kalau aku bisa bilang juga gini loh, ketimbang Lunox, oke Lunox memang bisa langsung ke meltdown, tapi Kagura range-nya lebih jauh, burst juga bisa, dan dia bisa buka vision dalam bash. Sekali, dan ini menjadi menarik juga karena memang belum adanya jungler dari Beletron Era dan akhirnya Karinanya di ban. Salah satu assassin yang bisa untuk match up sama Hayabusa langsung di ban, dan ini udah oke sih sebenarnya. Iya, sudah sempat terjadi juga ya, jadi lebih baik memang di ban aja ketimbang ada resiko Ya. untuk bisa menurunkan potensi mereka menang. Jadi kalau kita lihat juga tentunya untuk Beletron Era, mungkin satu band terakhir ini jatuh ke side maybe gold lane, Nathan. Kalau mau ngabisin jungle kalian juga boleh. Dalam Tapi keputusasaan, aku melihat Nathan harapan yang langsung paling di-ban terang. ternyata belum boleh turun ke dalam lane of down dari Nathan juga Apex Lady. Satu lagi tentunya apa yang akan mereka ban? Roger mungkin, atau kalau mau assassin juga Wow. jangan lance aja. Kalau lance ntar dibalikin sama Confess. Bisa sih bisa, cuman ya agak bahaya aja jadinya. Betul, menjadi sedikit tricky dan mungkin harus benar-benar super snowballing dari awal supaya Obviously masih tetap di lane. YSS juga masih bisa sih sebenarnya. Betul sekali untuk nutup dari visionnya ya. Yes, kalau walaupun Yuzan- ya match up sama Hayabusa aja bakal agak susah gitu. Oh, Oke, jauh head ternyata band terakhir karena mungkin memang mereka berpikir kalau oke, daripada Ruby-nya nanti main XP, Esmea main gold, terus tiba-tiba dia ngepick jauh head, mendingan gak usah jauh head Ruby sekali. betul. Biarkan game kali ini bersih, tidak ada johet-johetan. Lebih baik membuat Beletron Era untuk ngepick yang lain tentunya karena balik lagi ini sebenarnya 3 flag pick, tapi kalau ada gerak Waduh. Di Oke, berarti ini kemungkinan besar memang dari Ruby-nya bakal taruh di XP ya. Berarti Cell kemungkinan bakal pakai Esmeralda Betul. harusnya. tapi ingat ini flag pick juga teman-teman. Walaupun memang kemungkinan besar seperti itu dan harusnya yang tersisa dari Beletron Era adalah jungle-nya, tapi teman-teman dari GPX Lady sendiri 2 orang, 2 pick terakhir ini berbahaya nih kayaknya kalau misalnya diambil. Takutnya diloncatin Esmeralda, masih ada wild charge, bisa di I'm offended kalau dia udah keluar dari second skillnya, bisa dibombardir dari jauh. Lilia, is it a good Lilia. pick? Galaren sama Lunox sih sebenarnya. Cuman Iya. untuk DPS pasti ke arah Esmeralda ya memang Waktunya Lilia pergi gitu ke kan. Oke, Lilia Individual dikonfirm dan yang untuk terakhir bersenang-senang. Brodika. Ini Oke, adalah Brodinya juga irama. dikonfirm kali ini dan memang ini yang agak sedikit berbahaya memang dari Parsianya nanti karena Parsianya bisa banget untuk ngasih leader strike ke arah Lilia mungkin atau Brody nanti ya bisa dibilang udah menjadi tanggung jawabnya Hayabusa lah karena Parsi bukan Yes, dan finally kita melihat juga Brody dari Cincau akhirnya terlepas satu terakhir. Lancelot mungkin berbahaya, kalau Balmon gimana? Balmon untuk match up sama Haya sebenarnya Balmon cukup keras sih. Dia cukup keras dan cukup aman, tapi kalau memang mau nyari Balmon doang cuman keras ntar damage-nya kurang sih. Disuntik kah? Mereka Juga memanggilku oke, seorang pahlawan. berarti dia Karena mau aku cari menyelamatkan negaraku dari keberadaannya kehancuran. dari teman-teman GPX Ladies. Mungkin Hayabusanya yang bakal coba untuk dicari ya. Ya ini Hayabusanya sebenarnya tanggung jawab yang berat sih untuk main Hayabusa kali ini. Karena mereka dari Hayabusa sendiri dia harus bisa ngincer atau memilih target antara Parsia atau Yusun Shin. Mungkin di awal Yusun Shin harus dimakan dulu, tapi semakin akhir Parsia yang semakin sakit harus mulai dipikirkan. Betul sekali, dan ingat 3 orang dari Beletron Era juga tebal-tebal dari Vivian, Valandir maupun Chell-nya sendiri akan menjadi PR tentunya untuk seorang Hayabusa. Tapi ingat, ini adalah Hayabusa dari seorang Skye
yang seringkali menggendong teman-temannya. Jadi jangan diremehkan lagi, tapi kita akan langsung saja membuktikannya ke dalam Land of Dark. Langsung saja mulai diberikan dukungannya teman-teman untuk kedua tim tersebut dari hashtagnya Belewin ataupun GPX anti pecah tentunya. Langsung aja diramaikan di kolom komentar karena kita akan langsung saja memasuki ke dalam game keempat antara GPX Ladies melawan Beletron Era. Oke, dan untuk matchup di tengah sebenarnya Funi bakal cepet banget sih untuk clearnya. Ya seperti biasa lah, Lilia clearing minion di awal itu enak banget memang. Sementara kalau kita lihat pertarungan antar tank yang dilakukan di bus sebelah kanannya sudah dimulai juga. Biasalah, kalau Jimin udah ketemu sama Vivi kan, ibarat ketemu kawan lama, tapi cukup sakit juga nih dari seorang Jinny sendiri. Dan dia udah mulai harus dipukul mundur tentunya. Ele udah mulai datang kembali untuk membantu lagi, udah ada ataman AI juga yang dia keluarkan, tapi Kanye juga itu datang untuk mulai datang membantu tentunya ke area Little Wanderer, berhasil diamankan oleh Ladies. Nice one shot dari Ele barusan, dia menjauhkan gitu dari rival biar nggak nyampe untuk range ratingnya. Dan ya akhirnya berhasil mendapatkan Little Wonder, cukup baik sepertinya untuk awal. Tapi kalau kita lihat juga di bawah, ini menyebabkan Ele jadi sedikit sekarat. Tapi kenapa tadi Atalos AI-nya di tempat minion dia ya? Mungkin ya biasa licin. Oke, teori ancaman gak sih? Ya, teori ancaman bisa juga, teori licin bilang ancaman bisa juga. Boleh. Itu mungkin bedaknya belum sempat dipakai. Atau enggak teori dingin? Kata stage dingin. Teori dingin. Boleh banget tentunya, tapi soul belum dari seorang Earl juga cukup sakit tentunya karena seorang Jinny satu bar hilang, maka model coklat juga sudah dibuka kembali tentunya mereveal positioning dari teman-teman GPX Ladies sendiri. Menurut Lim sendiri, Vivian harus gimana nih kalau dia udah mulai fixer sama dua orang dari GPX Ladies? Yang penting visionnya kelihatan aja sih, buat ngedidai rotasi itu paling bener. Paling nggak ketika mau ke bawah ataupun mau ke atas itu kelihatan sama Vivian dan informasi didapatkan. Gak usah di kill nggak apa-apa, yang penting stage-nya kebuka. Oke, kalau begitu, tapi GPX Ladies sendiri juga bakal coba untuk pesan, juga ada barrier juga yang dibuka, tapi malahnya sepertinya bakal coba untuk mengganggu, dipukul mundur menggunakan Blackshot. Sebentar itu di atas of Cincau menjadi korban. First blood diamankan oleh seorang Jinny dan Vivian sepertinya bakalan bisa selamat. Masih ada wave yang bisa menggantikan dirinya. Sayang banget, Turtle berhasil diamankan memang oleh teman-teman dari GPX, namun mereka harus kehilangan dua pemainnya di mana Ele dan juga Cincau yang harus tumbang. Iya, lihat juga di area kompleks ini habis di gold shield tarotnya sama Chow dan juga seorang Viva maju mundur cantik. Tapi kalau Jimin sakit banget dari seorang Jinny, hampir saja karena adanya satu delay yang bagus sekali dari seorang Jinny, mereka berhasil mendapatkan satu lagi, tapi sudah mulai ada satu usaha untuk mendapatkan ke arah seorang Chow, tapi malah berbuah menjadi double kill untuk seorang Viva. Oh no, cukup berbahaya nampaknya. 0-4 keunggulan ada di tangan Beletron Era. Hanya membutuhkan disiplin dan konsistensi, karena untuk late game Beletron juga cukup kuat. Dia punya Yusim, dia punya Parkia. Jadi harusnya untuk mid sampai late game mereka cukup aman. Betul sekali, dan kalau kita lihat juga tentunya Pak Pomba masih berhasil secure oleh seorang Hayabusa. Masih santuy, Vivian kembali lagi ke area dari jungle Beletron Era. Dia nggak mau main lebih dini, sabar dulu. Masih ada Earl juga yang ikut nempelin dia terus-terusan. Bakal coba untuk dibalas lagi. Satu bar HP juga sudah menghilang, tapi sini menjadi incaran dari seorang Skye. Setengah darah, tapi udah ada Shell juga yang menunggu. Ditarik lagi menggunakan Apple Fan, dan masih ada Eagle yang itu melindungi. Tapi pada Red Strike karena seorang Earl sakit banget, harus memulangkan dia kembali ke dalam base-nya. Funi mundur dengan Blackshot-nya. Masih ada satu buah paling pun ditutup dengan Demonic Force juga. Dua orang kena langsung, sakit banget. Tiga lagi gak sampai ke arah Valanir. Sayang sekali dari seorang Elway. Hampir saja mendapatkan double kill tadi, untungnya masih bisa selamat juga teman-teman dari Beletron. Namun kali ini hati-hati, langsung ditarik, sakit banget damage dari Vival, dan berhasil mendapatkan satu easy kill ke arah Cincau. Happy birthday tadi yang dilakukan. Oke, happy birthday untuk seorang Cincau tentunya, tapi Funi masih bisa keliling dengan cukup aman menghindari area dari Federal Strike. Dan juga kalau dilihat di arah top lane, kembali lagi bertemu Ele dengan seorang Valanir. Oke, harus sedikit sabar lagi kali ini, nggak boleh terlalu greedy pastinya. Kali ini kita
bisa lihat di arah bottom lane. Hayabusa mengincar ke arah Ciel Red nebeng team turret hero kelamaan team sepertinya turret has been dan destroyed. berhasil ditumbangkan, namun fight back coba dilakukan. Maju kali ini dari Cincau bersama dengan Al. Terlepas Red Memori team berhasil hero mendapatkan has satu been kill ke slain. arah Cini, menyisakan Vival di arah bottom lane. Oh, Cini berhasil di take down. Ini menjadi sedikit malapetaka tentunya untuk teman-teman dari Meletron Eva. Lihat networknya mulai dikecap kembali, Blue tapi team hero has Ele-nya been lagi dan slain. lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang kepalanya. Ini berat sih Red untuk team Ele turret karena has memang been kemanapun destroyed. Ele pergi, langsung ditempelin terus sama Palanir. Oh, yes, betul sekali. Karena dia benar-benar nge-mirror. Balik lagi, ketika Esmeralda ditempelin ke arah seorang Pompeyus, Pompeyusnya nggak bisa banyak memaksakan gitu loh untuk menjadi efektif gitu kan. Karena dia nggak bisa melakukan demonic force gitu loh ke arah seorang Palantir kecuali dipaksa. Red Namun team has Raptor sudah slain berhasil the diamankan. Kaye kembali mundur lagi dengan menggunakan quad shadow-nya. Sementara itu kembali dengan farming pattern-nya. Teman-teman dari Gapex hanya bisa menjaga seorang Kaye supaya dia nggak diganggu lagi nih dari jungle pattern-nya. Cuman ada Chell juga datang, potong dari tengah. Gak apa-apa bos, Ruby memang tebel tapi nggak gitu juga barbarnya gitu kan. Oke, dan kali ini surat dari 7. Oh no, Ele dicoba diincar lagi, kali ini masih bertahan dengan Demonic Force. Juga ada satu one shot juga yang keluar tadi, coba bertahan lagi, masih bisa Demonic Force namun dikeroyok. Flame shot juga dikeluarkan dan Vival yang berhasil mendapatkan kill-nya. Juga mulai sekarat dari Earl, namun minion tengahnya berhasil di-clear dan masih bisa di-defense. Yes, masih ada satu space created oleh Ele tentunya ketika tadi dia menyibukkan 5 orang. Teman-temannya juga nge-clear dari mid lane-nya dan itu menjadi kesempatan untuk dia bisa terus-menerus mempertahankan porosnya, yaitu mid turret dari Gapex Ladies. Sekali lagi kembali dari Funi ke arah mid lane. Funi ini gampang banget untuk keluar minionnya, sementara kita lihat top lane Shell terkena tepat memori dan masih bisa bermain dengan lifesteal dengan sangat baik. Penggunaan Ruby yang sangat maksimal dari Shell. Yes, dia tahu di depan ada minion, dia tahan jalan sampai ke sana dan langsung aja Dawn Walking dia gunakan. Pas banget langsung mention SP-nya. Oke, namun kali ini tidak ada Dawn Walking, harus dikit hati-hati. Tahun depan memori lagi dan berhasil mendapatkan kill karena Shell harus tumbang, namun turret inner turret bahkan di arah bottom lane juga berhasil diamankan. Yes, lihat Gaye kenceng banget langsung Red pukul team cepat turret has banget been dan destroyed. dengan satu, tapi mid lane-nya sepertinya agak cukup kesulitan, tapi Funi menjalankan tugasnya dengan baik tentunya karena dia berhasil melakukan clearing minion. Oh, coba untuk di spam lagi tentunya dari dia punya group dan juga bubuk-bubah jahanam tentunya, tapi Paladin juga berada di area mid lane. Kini kembali datang dengan veteran strike-nya, coba untuk clear dengan cukup cepat supaya bisa mendapatkan poros kill-nya, tapi keduanya dari mid lane masing-masing tim mempunyai clearing speed yang sangat menakutkan. Yes, betul banget. Dan ya, ini menjadi pertarungan defensif yang kurang worth sebenarnya kalau bisa dibilang untuk GPX karena dia membawa Hayabusa. Namun ini mau tidak mau harus dilakukan karena ya memang dari Meleton juga dia sekarang kondisinya lagi unggul gitu kan, walaupun unggulnya memang tidak terlalu banyak. Oke, dan kalau kita lihat juga tentunya dari Pudin ini masih ada Black Shoes yang bisa dia gunakan untuk kabur, tapi terkena stun. 2 hit dari Veteran Strike dia makan tentunya, tapi dari sampingnya masih ada Kaye yang mau coba untuk berduel ke arah seorang Viva, tapi harus hati-hati. Masih ada Palanir di belakang ikut membantu Twin Eagle juga ke arah seorang Palanir, tapi tidak jadi, mundur semua, mundur terlebih dahulu. Aduh, mekanik kali ini Ele versus Chell, namun Chell dia juga bermain dengan sangat baik. Dia nggak nge-trigger pasifnya, namun tetap harus tumbang karena sudah mulai datang teman-teman dari GPX kali ini. Di bagian depan terkena Vital Attack dan flickernya mau tidak mau harus digunakan. Oke, mau tidak mau ya, tapi untuk turtle-nya juga bakalan coba untuk diambil. Tapi sayang sekali masih harus di-reset berkat adanya presence dari seorang Earl dan juga Funi. Tapi di area mid lane balik lagi Funi Red akan team coba turret has untuk been terus destroyed. menahan supaya mereka punya mid auto turret tidak akan hancur dan menjaga supaya seorang sini tidak bakal dimakan oleh seorang Kaye, tapi ini malah menjadi celah tentunya. Masih bisa kabur ke belakang, membagi damage dengan seorang rival yang sangat setia kawan, tapi dari sampingnya Palanir cukup berbahaya. Ele bakalan coba untuk datang lagi tentunya. Tahun depan memori belum bisa menumbangkan seorang Ian. Oke, di momen tadi sebenarnya ada satu inner turret di arah top lane yang berhasil ditumbangkan oleh Cincau yang bagus banget, dan setelah dia dapat turret dia datang langsung ke pertarungan. Dia benar-benar ngasih follow up damage nih. Nice play banget sih dari Glody.
Cincau. Oke, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari bunyinya sendiri cukup kesakitan terkena Feather Airstrike. Lordnya bakal coba untuk diinisiasi, tapi top lane-nya sudah berhasil dihancurkan juga dan disaingkan dari teman-teman GPX. Setelah itu ternyata Earl berani di tengah formasi. Lagi ada Securing Eagle, sayangnya tidak bisa. Muni harus coba untuk membantu teman-temannya. Kaye bakal coba untuk bagi jaga, tapi Vivian berhasil di take down. Masih ada satu buah damage force yang bakal coba untuk ditumbangkan ke arah seorang malam, tapi lihat Feather Airstrike dari sini terus menerus up. Chow-nya coba untuk dikejar, tapi tidak bisa. Ele malah menjadi kill untuk seorang Bival. Oh no, terlalu overcommit, itulah yang terjadi karena memang Demonic Force-nya mungkin udah habis sih tadi dari durasinya Demonic Force juga memang tidak terlalu lama. Oke, tapi kalau kita lihat juga tentunya di Lordnya sendiri masih tetap di-tracking dari kedua tim karena mereka belum ada yang lengkap. Oke, untuk Beleton mereka baru saja lengkap karena udah up, tapi dari bottom lane-nya masih harus dibereskan terlebih dahulu karena big wave sudah incoming juga nih, dan masih ada yang terus-terus harus di flash oleh teman-teman dari GPX Legends maupun dari Beleton Era, yaitu mid lane-nya. Yes, betul. Sudah ada satu Mountain Shocker, sudah terekspos semua posisi dari teman-teman GPX. Kali ini bakal coba untuk clear minion dulu dan coba untuk melakukan gerakan mungkin, sementara Valanir sibuk untuk melakukan push ke arah top lane untuk minionnya. Dan ini membuat dari GPX harus ada satu player yang naik ke atas gitu. Dan kalau kita lihat juga tentunya udah ada Slayer yang berada di Awas, atas, Vivian. tapi Viviannya udah mulai sekarang dicicilin sama seorang Cincau. Tapi sini dari samping benar-benar berani banget, dia maksimalin ujung dari efek yang bisa dia manfaatkan dari Feather Airstrike. Oke, dan ini Vivian udah nggak boleh buka terlalu depan, terlalu barbar lagi karena memang damage dari Brodinya ini udah mulai tembus ke arah Vivian. Jadi dia harus lebih perhatiin posisi dia lagi. Sementara kalau kita lihat di sisi lain juga Hayabusa coba untuk mengejar ke arah Valanir, namun kali ini ada Earl sepertinya dengan Securing Eagle. Coba mundur lagi dengan Guiding Wind, masih ada backup juga, damage dari Cincau yang cukup sakit berhasil memukul mundur teman-teman dari Beletron. Oke, sementara itu ternyata Lordnya sudah berhasil untuk enhance, tapi dicuekin aja karena masih ada Demonic Force, tapi ditabrak Ele-nya berhasil di take down dari sini. Masih ada satu, Cincau menukarkan dengan nyawa dari seorang Valanir. Kayu coba untuk masuk lagi, coba untuk berani barbar, langsung aja Shadow Kill ke arah seorang Gini. Gininya masih berhasil di take down. Shell-nya di belakang, masih ada Vival, coba Owel, lawan satu, shutdown, double kill dia pegang, tapi sayang sekali Shell-nya berhasil nge-shutdown ke arah seorang Skaye. 2 tukar 3 man fight dari seorang Skaye. Nice play banget barusan dari Sky karena dia tahu dia dengan stack War X dia yang penuh dia bisa mendapatkannya. Namun kali ini kita bisa melihat push turret sepertinya yang bakal coba untuk dilakukan. Namun kalau misalkan kita kembali kalian knockdown, kali ini push turretnya masih bisa ditahan. Betul sekali, Brute Force sudah dipegang tentunya oleh seorang Queen Respect karena teman-teman dari Beletron Era. Tapi kalau kita lihat Shell-nya juga masih ada di area mid lane, dan wow, itu Ele barusan Lightning Punch yang sudah dia pegang, serem sekali loh. Dia nggak nambahin defense item agak sustain, tapi dia ambil damage-nya juga. Oke, berarti dari Ele ini udah boleh diperhatikan ya. Dengan adanya tambahan Lightning Truncheon, pastinya bakal lebih sakit lagi nanti antara dari Demon Force-nya ataupun skill-skill lainnya. Ini bisa nge-trigger Lightning Truncheon dan pastinya sakit banget sih. Betul sekali, dan kita lihat juga tentunya buat teman-teman dari GPX Ladies, mereka masih tetap memegang pressure yang ada. 3 orang berada di area top lane, tapi Chell-nya sudah mulai tertangkap. Ada Demonic Force, ada Securing Eagle, dipaksa untuk mundur, namun masih ada backup juga dari seorang sini, Vivi dan juga Viva. Waduh, 2 lawan 4, gak bakal kuat sih untuk sekarang. Tapi lihat Cincau-nya coba untuk nge-start, sayang sekali harus di-reset kembali karena gak kuat kalau dia sendirian gitu loh. Beda cerita kalau tadi fight-nya memang menang ya. Ya betul, dan oh no, Shadow Kill ternyata di arah top lane masih bisa bertahankah? Tidak, ternyata masih ada Shuriken barusan berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Chell. Namun kali ini Vivian yang coba untuk dipukul mundur dulu bersama dengan Funi dan Earl. Oke, tapi di arah bottom lane lihat Red team turret has been destroyed. Cincau-nya berhasil sneaky mendapatkan ke arah satu inner turret, tapi di arah bottom lane-nya lihat masih ada Vival juga, masih bisa selamat tentunya walaupun zona 4 memory belum sanggup
sanggup menghabisi nyawa seorang Vival. Yes, Wheel of Nature barusan di momen yang sangat tepat untuk menghindari tahun 4 memori. Tapi ini menjadi informasi yang sangat penting pastinya. Betul sekali, tapi lihat Malefic Road sudah diamankan oleh seorang Sky. Ini berarti dia bakalan mendapatkan physical limitation yang sangat besar ke arah teman-teman dari Beletron Era. Yes, betul sekali, dan Lordnya ini mulai diperhatikan terus karena Vivian juga nggak boleh sampai kehilangan informasi di daerah Lord. Sementara kita bisa melihat juga di daerah top lane masih ada split push yang dilakukan. Vivian mulai dikejar kali ini. One step defensif, mau tidak mau harus dilakukan, namun ada Emo Vendor langsung trash ke depan. Untungnya masih punya flicker dari Earl. Tapi harus hati-hati juga, masih ada Mountain Doctor yang dikeluarkan. Earl-nya sudah harus mundur sedikit, tapi lihat River yang dia pegang bener-bener tambah darahnya sampai 2 bar, banyak banget. Kayaknya juga masih cukup aman berada di area top lane. Namun kalau udah mulai dikejar sama seorang Viva, digocek, jauh banget digoceknya. Tapi lihat teman-teman dari GPX, mereka membuat bagus sih, yang sangat bagus sekali karena 2 orang berada di area top lane. Fight-nya 5 bahkan melawan 3 akan cukup kesulitan. Fokus Lord, Viviannya bakal coba ke belakang, tidak berhasil untuk coba steal. Nice play tentunya, dan masih ada Malefic Road yang bakalan sulit. Malefic Road yang bisa menghantam ke arah seorang Vivian. Oke, dan ini keputusan yang bagus banget sih dari GPX, dan tadi satu gocekan maut dari Sky berhasil menipu karena tadi kita bisa melihat di mana Vival sibuk mencari di mana Hayabusa berada. Tapi tiba-tiba Lordnya di start, yang nge-DPS tadi juga cukup cepat karena ada Funi dan Cincau langsung datang ke arah Lord dan berhasil mendapatkan Lordnya. Kali ini momentum dipegang oleh teman-teman GPX. Betul sekali, Lordnya bakalan berjalan dari area top lane nih. Berarti GPX Ladies sudah memegang lagi tempo permainannya. Masih ada veteran strike orang ini dibuka untuk masuk, tapi udah ada 1 buah teori ancaman dikeluarkan oleh seorang Funi. Coba untuk ditaruh aja, jadi dia punya mini sebelum tentunya, tapi di area top lane tetap aja untuk Chell. Dia bakalan coba untuk menahan dari Lordnya sendiri, tapi ini malah menjadi kesempatan sepertinya untuk teman dari GPX bisa menembakkan 1 orang tentunya. Hati-hati karena Lordnya juga sudah mulai masuk, tapi ditahan, belum nabrak sama sekali. Ele yang nabrak duluan ternyata dengan Demonic Force, namun darahnya udah low banget. Masih bisa Demonic Force, ternyata tidak. Ele harus tumbang, namun kali ini Vival masih bisa bertahan dengan nama Shadow Kill. Masih ada 1 Immortal nampaknya dari Sky, masih coba untuk mundur dan Sky malah berhasil ditumbangkan. Double kill Stril, Vival kali ini megang kendalinya. Oh my god, berkat kehilangan 2 orang Ele yang berniat untuk Demonic Force guna melancarkan jalannya Lord yang berada di area top lane malah menjadi tumbal disusul oleh seorang Sky. Tapi seenggaknya 3 orang dari GPX Ladies masih hidup, masih ada kesempatan untuk mereka bisa mendefense. Tapi buat Beletron Era ini menjadi kesempatan yang tepat sekali karena sakit sekali tentunya blood dari seorang Vival. Harus cabut ke belakang tentunya untuk seorang Funi merelakan outer Ark yang berada di area mid lane. Lim, menurut kamu gimana caranya supaya GPX Ladies bisa memenangkan game ini? Sebenarnya masih bisa, paling nggak tunggu teman hidup dulu, jangan dipaksa maju ke depan karena mereka agak sedikit memaksa untuk ke defense tengah. Cincau kena mau pendek langsung di shutdown, ternyata Unstoppable berhasil diamankan. Akhirnya turretnya tetap pecah walaupun di defense mati-matian. Walah, kalau kalian lihat juga dari Pavlova sendiri udah bakalan coba untuk lanjut lagi. Masih berhasil di steal sepertinya oleh seorang Vival. Ini menjadi sedikit kekhawatiran untuk seorang Sky karena dia akan siap dalam beberapa menit ke depan. Ciwin harus mundur ke belakang bahkan menggunakan guiding windnya karena dari tadi terus dibombardir oleh Federal Strike seorang Cini. Cini bener-bener gak ada pelit-pelitnya loh ngeluarin Federal Strike. Yang up keluarin dan itu selalu buat bersihin wave yang ada di tengah. Oke, dan kali ini ya, tapi kalau kita lihat dengan Lord yang tadi itu membuahkan hasil yang cukup oke sebetulnya untuk teman-teman dari GPX karena mereka berhasil mendapatkan 3 inhibitor turret. Namun kali ini momentumnya kembali dipegang sama teman-teman dari Beletron, di mana mereka menguasai map controlnya, mereka bisa untuk sampai di arah depan. Sementara kalau kita lihat posisi dari Earl yang belum ada informasi, sepertinya dia ada di bagian belakang, visionnya ngebuka bagus banget sih, hati-hati. 3 pemain yang siap untuk ngegerebek dari Earl, langsung mundur lagi dengan guiding wind mungkin. Yes, masih bisa selamat. Wah, tapi gila, lihat gak sih tadi Ciwin maju mundur. Dia kayak nantangin, kayak mau jadi bait karena dia tahu udah kelihatan 3 udah ngasih info, temen-temen langsung dia gitu loh. Betul sekali, dan dia punya immortality juga. Dia pede banget sih. Andai dia mati pun dia masih bisa
bisa immortal hidup lagi nanti dan Guiding teman-temannya Wind. dekat. Betul, dan Guiding Wind itu loh nambahin healnya lagi karena Favor-nya udah up lagi. Ya, betul sekali. Sementara kita lihat kali ini dari kedua tim bermain dengan sangat hati-hati, bermain dengan sangat sabar juga. Karena misalkan kita lihat dari Beletron, walaupun mereka bisa memegang kendali tapi mereka nggak mau greedy. Mereka tetap santai, mereka jalanin wave-nya dulu. Vision di arah Lord-nya benar-benar nggak dilepas, dan inilah yang dibutuhkan sama Beletron. Betul sekali. Oke, kalau kita melihat juga karena sekarang sudah mulai memasuki menit ke-20, 59.000. Ini hampir full item, paling tinggal kurang item ke-6 aja untuk sekarang. Kalian juga bakalan coba untuk mencari makanan dari teman-teman Beletron Era, bakalan langsung ditumbangkan. Tersisa 4 orang dari GPX Ladies. Ele dari samping juga masih ada untuk intimidasi ke arah seorang Shell. Masih bakalan coba ada shadow kill ke arah teman-teman dari Beletron Era, tapi nggak apa-apa, Sky masih bisa selamat tentunya di ujung samping, dan bahkan minionnya dari arah bottom lane ikut ngebut. Oh no, Ele, Demonic Force-nya udah mau habis harusnya. Mereka tidak bisa untuk ngapa-ngapain lagi, coba di backup mungkin, namun Ele yang terjebak sendiri coba untuk bertahan dengan absorption, tapi masih bisa di take down juga. Time of Bandit yang sangat baik versi dari Cel, masih ada Black Shoes untungnya, masih bisa selamat juga, namun hati-hati di top lane-nya sayang. Ada Sky ternyata yang lagi split push, jangan sampai ke bait. Jangan sampai ke bait, masih ada Paladin yang bakalan pulang, tapi tadi Combo kakak adik berhasil menyelamatkan teman-teman dari GPX Ladies. Untungnya tidak jadi take down juga mereka berdua, dan Lord-nya sudah berhasil diamankan oleh Beletron Era. Ini saatnya Wah, untuk dapat mereka buff, Sky. lihat dapat buff. Udah bakal coba untuk ke shadow kill, tapi kalau kena ke arah 3 orang gak akan maksimal tentunya. Pot shadow sudah dikeluarkan untuk kabur, tapi memang bukan dipersiapkan terlebih dahulu. Yes, dan ini harus hati-hati sih, karena memang dari GPX sekarang mereka harus melakukan posisi defensif. Dengan adanya satu Lord yang berhasil diamankan sama Beletron Era, ini harus digunakan semaksimal mungkin, karena ini adalah satu poin yang susah banget untuk didapatkan juga sama Beletron. Ketika Lordnya bisa digunakan secara maksimal, mungkin bisa aja sampai endgame. Ini menjadi poin yang paling penting dan harus diperhatikan sama teman-teman dari Beletron Era. Oke, baik, kalau begitu, tapi kita lihat juga tentunya udah ada usaha trapping dari teman-teman Beletron Era sendiri. 2 orang. Oke, sampingnya masih ada Paladin juga. Bakalan harus mundur, tapi udah gak punya immortal, harus berhati-hati. Masih ada 3 orang juga berada di area mid lane. Coba untuk nge-clear tentunya ke arah satu gerobak yang cukup besar, tapi lihat Tifa dari samping berani banget untuk tetap majuin ke arah inner turret-nya. Oke, dan kali ini Lord-nya dulu yang coba untuk di-clear, bagian bottom lane-nya diurus sama Sky, namun mid-nya udah nggak bisa di-defense lagi, masih bisa di-clear memang. Dan oke, Vitar Ice Track bisa kita lihat di arah top lane, mereka coba untuk melakukan zoning out aja, fokus ke arah objektif kali ini, 1 kali hit lagi, dan top lane berhasil dihancurkan. Sementara kali ini momen kritis, crit space ternyata Vival harus tumbang juga kali ini, fight back coba dilakukan, mengejar karat Cel yang darahnya udah mulai low banget, dan Cel berhasil ditumbangkan. Masih ada Paladin juga coba dikejar bersama dengan Vivian. Ele bersama dengan Earl kali ini, namun tidak ada CC, tidak bisa terlalu greedy, bakal langsung dibalikin mungkin keadaannya sama GPX. Oh my god, coba aja kalau bisa langsung dibalikin. Sayangnya sepertinya ini coba kita karena di depan hanya ada Funi dan juga Ciwin, tapi ini menjadi berbahaya. Ciwin, hello, tolong pulang, jangan banget banget, gak baik untuk jantung tentunya, karena sekarang Ele dan juga Funi udah bakalan kembali. Ternyata Cincau dan juga Skye ikut mengurusi wave yang berada di area cycling. Oh, ini bahaya sih, ini bahaya banget. 3 wave masuk, Valamir dipukul mundur, di stun lagi kali ini, masih punya immortal, memang masuk juga dari Ele. Watcher sekarang belakang dan mencari positioning yang